Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau review, ini setelah lama ya, gue mau review Kurono Tokyo Calendrier ya. Ini di depan kita, ini ada jam dari Kurono Tokyo, dan ini adalah model Calendrier. Ini adalah model pertama mereka ya guys, yang ada fitur kalender gitu ya. Maksudnya jadi adalah seperti kita bisa lihat di depan kita, ini jam tipe komplikasi. Jadi dia ada komplikasi hari seperti bisa dilihat di sini ya. Ini ada Thursday, Friday. Terus udah gitu ada komplikasi bulan ya. Jadi dari sini kita bisa lihat tanggal, hari, bulan gitu. Komplit gitu ya. Komplit kalender gitu ya. Nah, kayak disebut namanya ini calendrier gitu ya. Nah, langsung kita bicara ya guys ya. Gue mau review ini jam yang lumayan unik ya dari Kurono Tokyo gitu ya. Kurono Tokyo adalah merek micro brand dari Jepang, dan ini mereka didirikan baru tahun 2019. Jadi mereka masih umurnya sebiji jagung gitu ya. Dan mereka ada, Kurono Tokyo itu ada asosiasi sama Hajime Asoka. Hajime Asoka adalah watchmaker, salah satu watchmaker yang paling hebat di dunia guys, dari Jepang gitu ya. Dan dia mau beli jamnya Hajime Asoka itu mesti tunggu. Udah gitu harganya juga mahal karena independen. Dan karena itu akhirnya Hajime Asoka bikin line baru Kurono Tokyo untuk akomodasi orang-orang yang suka karya dia, tapi dengan harga yang lebih murah. Makanya dapat karyanya Hajime Asoka tapi harganya lebih murah gitu ya. Nah, inilah Kurono Tokyo, sedikit sekilas tentang sejarahnya ya. Oke, ini untuk model kalender ini guys. Kita pertama-tama review ya. Kita ngomongin dulu dial ya. Dialnya unik ya. Pertama-tama yang gue bilang unik adalah ini guys, warnanya. Warna dialnya ini adalah hijau lumut ya, hijau lumut ini kayak gue suka karena banyak. Kenapa gue suka banget sama warna hijaunya? Karena kenapa? Karena biasanya jam-jam tangan itu kalau di luar sana ya banyak warna hijau ini mulai ngetren ya sekitar dari tahun 2018 ya, udah mulai ngetren gitu loh. Habis itu pelan-pelan mulai ngetren gitu. Hijau tuh kayak new blue gitu loh. Jadi dulu warna biru yang terkenal ya. Sampai sekarang juga masih terkenal sih warna biru ya. Tapi orang mulai pelan-pelan beralih ke warna hijau gitu ya. Nah, warna hijau itu kalau di luar sana, kebanyakan jam yang punya warna hijau itu biasanya ada kayak sunburst gitu guys. Gitu ya, ada mengkilat-mengkilat. Tapi kalau ini enggak, ini sederhana aja gitu. Enggak ada kilauan-kilauan gitu loh. Plain. Jadi makanya gue suka banget gitu. Dan ini warna hijaunya juga menurut gue sangat unik ya. Ini warnanya hijau lumut ya. Gue nggak pernah. Mungkin ada di luar sana jam dengan warna hijau lumut kayak gini, tapi jarang ya gitu. Gue sih gue kayaknya nggak pernah lihat sih ya kayak yang kayak gini. Ada Panera ya kalau nggak salah, ada jam Panera warna hijau lumut kayak gini juga, tapi hijau lumutnya juga nggak persis kayak begini. Ini lumayan unik ya, jam dengan hijau lumut kayak begini. Nah, jadi dialnya unik, warnanya unik gitu ya. Terus udah gitu ini ada koin ini kayak ini koin ya, kayak ujung koin gitu ya, bezelnya ini ya, ada bezel koin begini. Terus udah gitu ini 20 mm guys, dimensinya dimensinya 38 mm. Dimensinya klasik 38 mm. Banyak Hajime Asoka semua jamnya rata-rata klasik semua ya, kayak vintage gitu. Jadi dia mainnya 38, 37 gitu. Nah, ini 38 mm guys ukurannya gitu ya. Dan ininya lock width-nya 20 mm. Jadi universal, jadi gampang banget. Kalau misalnya kalian mau ganti-ganti strapnya ya, ini gampang banget carinya karena ini ukurannya cuma 20. Ini gue juga sendiri ganti ya guys ya. Strapnya sendiri gue ganti gitu ya. Aslinya ini strapnya warnanya hitam, tapi ini seperti kalian bisa lihat gue udah ganti ya guys. Jadi warna strapnya gue cocokin. Jadi warnanya warna hijau hijau lumut juga gitu. Jadi seragam guys sama seragam sama sama dialnya gitu guys ya. Gitu. Ya, terus sudah gitu ukurannya jadi 38 gitu ya. Manis banget jatuhnya guys. Apalagi buat kita yang orang Asia yang biasanya ukuran tangannya tuh nggak terlalu besar gitu ya. Nah, itu manis banget gitu ya. Terus sudah gitu ketebalannya guys, ini 10 mm ya, dari jarak bawah sini sampai ke sini itu 10 mm.
Tapi kalau udah ngomong sampai ke ini, ke ujung kristal sini sekitar 11,5 mm gitu ya. Nah, walaupun dia 10 mm ya, tapi jatuhnya ini jam ya guys ya. Gue mau kasih tahu ya. Ini kan gue udah mainin lumayan lama ya. Jatuhnya lumayan tebal guys, gitu. Jatuhnya lumayan tebal. Tapi tebalnya itu nggak bikin nggak nyaman, enggak gitu. Karena sebenarnya 10 mm itu kan masih nggak terlalu bilang tebal ya, gitu. Tapi ini jamnya menurut gua tuh agak agak kayak apa ya namanya, nggak jatuhnya nggak tipis di tangan guys nih, jatuhnya nggak tipis gitu. Jadi ada sedikit tebal gitu, tapi bagus sih menurut gua, bagus gitu. Jadi kayak ada presence gitu guys. Jadi kayak apa sih, kayak istilahnya kayak make jam gitu guys. Jadi walaupun agak tebal jatuhnya di tangan, tapi bukan berarti sampai tebal nggak nyaman, tapi kayak jadi kayak ada, kayak ngerasa kayak solid gitu guys gitu. Makanya gue suka sih proporsinya sebenarnya. Ini proporsinya menurut gue bagus banget nih gitu ya. Sedangkan waktu gue pernah main misalnya IWC Mark 18 gitu ya, itu kalau nggak salah ketebalannya sekitar kayak 11 mili gitu ya, tapi jatuhnya di tangan kayaknya tipis banget gitu loh. Nah, tapi kalau ini walaupun dia 10 ya dan dibilangnya 11 ya sampai ujung kristal sini gitu, tapi jatuhnya di tangan tebal gitu. Nah, makanya itu yang gue bilang guys, kalau misalnya kalian mau beli jam ya, kalian nggak bisa cuma lihat dari paper spek gitu, dari spesifikasi terus langsung dijudge gitu. Oh, ini ketebalan buat gua bisa enggak. Kalian mesti coba dan jatuhnya di tangan gimana guys, karena tiap jam itu ya kita ada yang namanya proporsi gitu loh. Jadi tebal atau enggaknya itu tergantung sama di macam-macam gitu, ada design case-nya, lock-nya, terus udah gitu bagaimana apa namanya, perbandingannya dibanding ukuran ininya, ukuran case-nya gitu loh. Kalau di sini ya dia tuh jatuhnya lumayan kayak gembung gitu, lumayan tebal gitu di tangan. Tapi sekali lagi nyaman, jatuhnya masih nyaman, tapi emang tebal, agak tebal gitu. Dan itu bagus buat gue sih, karena jadi ada sporty-sportynya dikit gitu guys gitu ya. Proporsinya sih menurut gue bagus. Terus udah gitu ya, kita udah ngomongin ya guys ya soal proporsi dialnya ya, warnanya yang unik kita. Dan ini gue mau bilang ya, ini ada komplikasinya juga mantep banget ya guys. Ada 3 ya, ada date ya, ini biasa lah tanggal ya, ada hari, ada bulan gitu ya. Nah ini nih, jadi komplit. Kalau misalnya kalian mau punya 1 jam aja ya, dan kalian suka banget ngetrack, ada orang ya yang suka ngetrack waktu ya guys ya. Nah ini jam kayak begini nih mantep gitu, karena ya udah bisa ngetrack semuanya gitu, bisa ngetrack bulan, bisa ngetrack apa namanya nih, hari, bisa ngetrack tanggal gitu ya. Jadi enak gitu. Jadi apa namanya, ya boleh lah gitu, bisa ngetrack banyak macam gitu ya. Ini komplikasi gitu guys ya. Nah, power reserve-nya cuma 40 jam ini jam, dan udah gitu ini movementnya Miyota 9122 kaliber 9122 gitu ya, dimana bagus sih guys. Gue udah tes akurasinya, ini gue dapat, walaupun ini nggak ada embel-embel ya kayak di Swiss ya, oh di COSC standar apa gimana, tapi akurasinya ini lumayan banget karena gue dapat 3 second guys 1 hari gitu, plus 3 second, jadi bisa dibayangin lah bagus gitu ya. Terus udah gitu close case back ya, nggak ada ini, dia nggak ada apa namanya, nggak ada apa nih Kurongro Bunkyo Tokyo, dia nggak ada apa case back, nggak ada apa namanya, nggak ada tampilin movementnya gitu ya. Dan udah gitu water resistance-nya ini 50 meter guys. Jadi gua nggak saranin buat berenang kalau misalnya mau apa hama jam ini, kita nggak bisa berenang ya, nggak bisa berenang, dan gua nggak akan berenang gitu ya. Tapi ya kalau buat rintik-rintik hujan rasanya 50 meter ya lumayan aman lah ya. Jadi ini boleh lah. Ini jatuhnya sih kalau menurut gue ini sebenarnya dress watch, tapi karena dengan ketebalannya yang lumayan tebal ya, jadi ada sedikit sporty-sportynya gitu loh. Nah, di Haji Masaoka sendiri juga bilang, watchmakernya itu ya guys ya, yang buat ini jam juga bilang gitu, dia mau bikin ini jam sebagai jam dress watch yang bisa dipakai sehari-hari gitu. Jadinya ya begitu gitu. Makanya ya ini jam memang buat dipakai sih guys gitu ya. Terus udah gitu juga ini handsnya ini ya, apa namanya nih, jarumnya gitu ya guys, ini di polish banget. Jadi kalian bisa lihat nih guys, ini kayak misalnya sekilas ya tuh, lihat nih, ini kayak mengkilat gitu kan tuh, lihat. Tapi begini lihat tuh, jadi kayak sedikit kayak ini bener-bener di polish nih, sampai kayak begini gitu.
Hebat ya. Dan begitu ini sub dialnya juga kalian lihat ada sedikit, ada guillotine-nya dikit nih. Ada sunburst. Sorry, ada sunburst-nya gitu guys. Nah, tuh. Tapi dia dialnya nggak sunburst, tapi sub dialnya ada sunburst gitu. Tapi tipis lah gitu. Ya, jadi overall menurut gue ini jamnya unik ya guys ya. Jam unik dari Hajime Asoka gitu ya. Yang bikin gue suka banget sama ini jam sebenarnya adalah warnanya sih guys, jujur ngomong gitu ya. Dan gue beli karena gue benar-benar suka banget sama warnanya. Warnanya tuh menurut gue unik banget gitu, warna hijau kaki gitu. Dan gue emang lagi suka sama warna hijau karena gue udah punya beberapa jam hijau di koleksi gitu. Jadi gue beli ini supaya kayak ngelengkapin gitu. Jadi lebih banyak jam hijau di koleksi gitu guys gitu ya. Dan dan memang secara umumnya gue juga suka sama jam Kurong Tokyo karena size-nya 38 mili. Jadi jatuhnya tuh bagus banget kalau di tangan gue yang sekitar 16,4 cm gitu. Oke guys, begini aja kali ya review kali ini dari Gojam. Dan guys, kalau misalkan suka horologi jam tangan, jangan lupa subscribe channel ini, support channel Gojam. Kasih tahu guys, pikiran kalian gimana, menurut kalian gimana soal jam ini, apakah bagus, apakah kalian suka. Dan sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Makasih guys sudah nonton. Bye bye.